Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arina hikmah wa barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Hadirin rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita awali pengajian rutin ini dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barakah, dan bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin ya rasulullah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, melanjutkan pengajian rutin sebelumnya. Niku pembahasan masih seputar kalam. Jadi sifat keberapa niku? Sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. As-sifatus salitsah asyarata, sifat yang nomor 13, yaitu kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan pagi ini saya akan membahas kelanjutan dari kalam ini dan plus seputar Al-Quran sebagai dalil hukum Islam. Berangkat dari bab kalam niki. Kalam seperti dibahas sebelumnya, kalau yang dimaksud kalam itu adalah kalamullah, kalam yang nisbatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan Al-Quran yang ada sekarang itu, maka kalam itu sifatnya qadim. Qadim niku dahulu, bukan sesuatu yang baru. Makanya sering kita bacaan itu kalamun qadimul la yumallu sama'uhu, itu niku kalam Allah qadim. Niku kalam qadim yang mana? Kalam yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mushaf yang kita pegang. Kalau mushaf yang kita pegang itu sudah berbentuk huruf dan makna, itu adalah sesuatu yang baru. Baru itu dari tidak ada menjadi ada. Ditulis dalam sebuah lembaran, maka kemudian namanya adalah mushaf. Mushafnya baru napa qadim? Mushafnya baru. Yang qadim itu ketika istilah kalamullah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seputar kalam ini sebetulnya banyak istilah. Ada istilah kalamullah, ada istilah Al-Quran, ada istilah mushaf. Kalau Al-Quran bacaannya niku juga baru. Saya bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Ini baru karena tadi tidak ada. Ketika membaca berarti bacaan itu sifatnya baru.
Al-Quran dicetak sifatnya baru. Yang baru berarti kalau baru berarti makhluk. Mushaf itu juga makhluk. Al-Quran makhluk. Kalamullah itu bukan makhluk. Dalam ilmu ini ilmu kalam, kenapa kok ada dalam aliran tauhid ini lebih dikenal dengan ilmu kalam? Karena perdebatan pertama seputar kalamullah itu. Kalamullah ini makhluk atau bukan makhluk. Maka dikatakan kalau kalam yang nempel, yang nisbatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalam itu bukan makhluk. Kenapa? Karena langsung kalamnya Allah, sesuatu yang memang nisbatnya langsung nempel kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang nisbatnya dengan Allah kok itu bukan qadim, tidak mungkin. Maka sesuatu yang dinisbatkan langsung dengan Allah maka semuanya sifatnya qadim. Allah maha melihat, maha melihatnya Allah juga sifatnya qadim. Allah kan kemarin sudah dibahas sebelumnya. Allah maha melihat, maha melihatnya Allah itu kapan? Qadim, dahulu, bukan baru melihat. Allah maha mendengar, maha mendengarnya Allah kapan? Qadim, yaitu sesuatu yang tidak ada awalnya, dahulu. Yang maha mendengarnya Allah bukan sesuatu yang baru mendengar. Beda dengan sifatnya makhluk. Kalau makhluk baru melihat, baru mendengar, atau bahkan sebelumnya tidak mendengar dan tidak melihat. Itu makhluk itu lemah. Jadi ada sifat-sifat terkadang secara ucapan itu sama tapi dalam realita itu berbeda. Allah maha melihat, manusia juga melihat, tapi melihatnya Allah beda dengan melihatnya manusia. Dan semua sifat-sifat yang disebutkan kepada Allah tersebut semuanya adalah yang sempurna. Apa itu sempurna? Sempurna itu adalah sesuatu sifat yang dimiliki oleh makhluk tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sifatnya makhluk itu lemah. Maka kalau sifatnya makhluk lemah, sifat itu tidak boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di awal pembahasan wujud ada, lazimnya benda, kalau ada itu kapan adanya, di mana adanya. Itu benda, sifatnya makhluk. Maka yang seperti ini tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Allah kapan adanya, di mana adanya, tidak bisa. Kenapa? Karena sesuatu itu ketika melekat kepada makhluk itu lemah. Walaqad khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Maka suatu nisbat sifat-sifat yang dihubungkan dengan makhluk, khususnya manusia, tidak boleh dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sinilah terkadang manusia terjebak dalam memahami esensi ketuhanan, membawa Tuhan dalam dunia manusia. Nah, termasuk arah atas bawah kanan kiri depan belakang, itu sifatnya makhluk. Allah tidak punya arah. Ada bahasa terkadang kata-kata yang mungkin kita ingin mengagungkan Allah. Allah ada di mana-mana. Sebetulnya itu juga salah. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan Allah di mana-mana, berarti kita terjebak memberikan tempat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk pembahasan yang kedua, kenapa Allah harus berkalam? Kenapa Allah harus berfirman? Nah, disinilah kembali kepada asal usul. Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah ada tujuannya. Dan tujuannya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tuangkan dalam Al-Quran, dalam kitab suci yang sering kita baca itu. Nah, maka namanya dalam Al-Quran ini, firman-firman Allah di sini, di situ dimuat segala sesuatu apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk yang bernama manusia. Allah dalam hal tujuan menciptakan manusia, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk nyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa nyembah niku? Apa yang dikatakan nyembah ibadah niku nopo? Lah disinilah Allah menuangkan dalam Al-Quran. Ini yang seperti inilah yang saya inginkan, begitu. Maka dituangkan dalam Al-Quran namanya. Dan di dalam Al-Quran itu bukan hanya tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga di dalamnya memuat aturan, semua aturan yang mengatur hubungan baik hablum minallah ataupun hablum minan nas. Al-Quran ini adalah kalamullah yang luar biasa. Cukup satu Al-Quran tapi seakan-akan menjadi sumber semua macam ilmu. Coba jenengan, Al-Quran bukan hanya membahas sesuatu yang masa dulu, tapi juga di dalamnya membahas sesuatu yang akan datang. Al-Quran bukan hanya membahas tentang pribadi manusia sebagai manusia sosial, juga manusia dibahas dengan bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih salah satu nih, Al-Quran itu kalau menyebut dalam Al-Quran itu ada lafaz dunia dan juga ada lafaz akhirat yang jumlahnya lafaz itu sama. Jumlahnya sama. Jadi banyak manusia meneliti tentang hal yang luar biasa dalam kalamullah itu. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah Al-Quran menyebut akhirat itu sering pakai darul akhirah. Kalau dunia cukup dunia, tidak pakai darut dunia. Kenapa? Karena sebetulnya rumah kita adalah akhirat. Dunia rumah darun itu rumah yang sebenarnya kita adalah akhirat. Dunia ini hanya tempat lewat saja, numpang lewat saja. Dulu kita bayi, kemudian menginjak usia balita, baligh, menjadi anak-anak remaja, kemudian menikah, menjadi ibu-ibu, kemudian itu bertahap nih, emak-emak, kakek-kakek, kemudian ya sudah waktunya terkadang sudah menyiapkan diri untuk perjalanan pulang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu proses dan waktu itu pasti tiba, lambat laun pasti akan tiba, di mana saatnya kita harus siap mau tidak mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan kalau reuninya orang ini kan ketika yang dibahas pertama kali kan macam-macam nih. Reuni kumpul dengan teman-teman lama nggak jumpa, reuni pertama. Kemudian apa pembahasannya? Kamu sudah menikah atau belum? Kamu sudah kerja apa? Ngoten, reuni pertama. Reuni kedua sudah mulai beda, sudah punya anak berapa? Ngoten. Reuni ketiga sudah punya menantu berapa? Sudah punya cucu berapa? Reuni agak lama, teman kita yang sudah meninggal siapa saja. Ngoten. Lama-lama teman kita yang masih hidup siapa saja. Lama-lama lagi kamu siapa? Ini kalau sudah kamu siapa, ini sudah level agak terakhir apa? Sampai temannya lupa. Ini kalau sudah masuk reuni kamu siapa, ini ya sudah dunia bahasanya sudah pikun, ngoten nggih. Dan itu sudah dikatakan oleh Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang aku panjangkan umurnya, kata Allah, aku balikkan dia ke dalam posisi semula. Jika pandangan mata sudah mulai kabur, pipi sudah mulai kendur, gigi sudah mulai banyak yang gugur, makanannya sudah ganti bubur, itu artinya kita sudah berada di ujung umur. Maka terhadap nikmat Allah perbanyak syukur atas dosa-dosa, perbanyak taubat kepada Zat yang Maha Ghafur, insya Allah matinya mujur. Ngoten. Niku nggih.
Siap-siap abad, bahkan saya pernah membaca nggih, usia manusia kalau sudah di atas 40 itu seperti orang yang ketika dalam suatu rekreasi perjalanan jauh, maka sudah waktunya berkemas untuk pulang. Napa? Sudah diringkesi endi kawane kewonan, mana oleh-olehnya, mana barang-barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Mana barang yang belum dibawa, mana barang yang belum beri, kita siapkan. Kenapa? Perjalanan menuju jadi sudah 40 tahun ke atas ini sudah siap-siap untuk berkemas, ringkesan pulang. Ngoten. 40. Tapi bukan berarti sebelum 40 gak siap-siap juga. Nggih, karena malaikat itu nyabut nyawa bukan seperti panen beras. Kalau panen beras nunggu tuwe dulu baru panen semua, ngoten nggih. Tapi napa? Seperti panen jagung. Jagung ya napa? Bisa muda, bisa tua. Kalau ingin buat nasi jagung, ambil yang tua-tua. Kenapa? Yang tua-tua dibuat nasi jagung. Tapi kalau ingin jagung bakar, ambil yang muda-muda. Sekarang ini musim dingin, enaknya nasi jagung apa jagung bakar? Nah niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi, Al-Quran di dalamnya memuat firman Allah yang mengatur semua apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di Al-Quran itu isinya hanya esensi-esensi saja, tidak kemudian semuanya dibahas dalam Al-Quran. Terkait dengan sholat, Allah hanya memberikan cuplikan aqimus sholah, zakat, wa atuz zakah. Oleh karena itu, karena Al-Quran hanya esensi-esensi saja, maka Allah mengutus nabinya untuk memperjelas isi Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi, namanya hadis. Oke, ini saya sudah masuk ke ranah ini nanti sejarah hukum Islam kita, biar terbuka cara berpikir kita tentang masalah bid'ah ataupun yang lainnya. Ketika andai kata manusia bisa langsung paham Al-Quran tanpa hadis, tidak perlu hadis. Tapi realitanya manusia tidak bisa paham kalau hanya Al-Quran saja. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam linubayyina linnas, untuk memperjelas isi Al-Quran. Aqimus shalah, laksanakan salat. Salatnya gimana? Rasulullah mengatakan, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya. Ini di sini ada strategi dakwah, strategi pembelajaran. Kama raaitumuni, seperti kalian melihat saya salat. Ibu-ibu kalau nyuruh anaknya ngaji oleh koyok aku salat, bukan koyok tonggo salat, koyok ustaz salat, bukan, tapi koyok seperti saya salat. Namanya contoh, uswah. Kun awwala amilin lima amartah, jadilah engkau orang yang pertama kali melakukan apa yang diperintahkan. Nyuruh dirinya harus ngelakuin dulu. Kun awwala tarikin lima nahaitah, jadilah orang yang pertama kali meninggalkan apa yang sampean larang. Jangan ngelarang tapi dirinya kok melakukan. Sambil ngerokok, ngerokok iku ke api. Bilangnya ke anaknya sambil ngerokok. Nah ini namanya tidak bisa menjadi contoh. Ayo ndang sholato, pas anaknya bangun ibunya lihat TV. Nah ini namanya tidak menjadi contoh. Makanya salah satu rahasia sukses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah adalah Rasulullah menjadi contoh. Bukan hanya sekedar memberi contoh, tapi menjadi contoh. Memberi contoh mudah, menjadi contoh sulit. Memberi contoh, iku loh Pak Ustadz, inilah ini, itu namanya memberi contoh. Tapi mampukah dia menjadi contoh yang baik? Kita ingin kita ingin anak kita melakukan sesuatu yang membanggakan orang tua. Pertanyaannya, kita jadi orang tua, sudahkah menjadi kebanggaan dari anak-anak kita?
ngoten, ngajinya, sholatnya. Makanya dalam dunia dakwah, terkadang ibadah itu perlu dipamerkan. Kenapa? Tapi niatnya jangan sampai salah, lil iktida. Jadi riya ingin dilihat dan iktida agar diikuti. Ibu bapak sholat di rumah, tampakkan kepada anak-anak, tidak masalah. Bukan agar anak kita hanya sekedar tahu dan kita menjadi sombong, menjadi bangga, tapi agar anak-anak kita tertarik melakukan seperti yang kita lakukan. Ngajinya ngoten nggih. Tapi jangan berlebihan. Anak pas turu bengi-bengi jam 1 dihidupin lampunya. Jangan begitu, cukup lampunya, yang penting anaknya tersadar sampean sholat itu sudah cukup. Ya Allah, ibu saya sholat malam. Itu pasti nanti panggilan dengan dakwah bil uswah itu lebih menarik dari hanya sekadar dengan bil lisan saja. Al-Quran, hadis. Ada jadi Al-Quran pertama yang hadis ini ada dua. Ada istilah hadis qudsi, ada istilah hadis nabawi. Al-Quran sebagai satu derajat pertama. Kalau urusan memuliakan, Al-Quran nomor 1, hadis nomor 2. Tapi di saat membahas hukum, keduanya ini jalan bersama. Ini dibahas dalam usul fikih. Jadi Al-Quran nomor 1, hal memuliakan nomor 1. Makanya nyentuh Al-Quran harus punya wudhu, nyentuh hadis tidak harus punya wudhu. Misalnya ini adalah kitab hadis, nyentuh tidak punya wudhu tidak masalah. Sikap kita terhadap Al-Quran beda dengan sikap kita terhadap hadis. Tapi keduanya ini, baik Al-Quran atau hadis, di saat membahas hukum, keduanya tidak jalan sendiri-sendiri, jalan bersama. Jalan bersama. Contoh sholat itu butuh niat. Niat di mana dalilnya? Tidak ada Al-Quran. Pakai apa? Pakai hadis. Innamal a'malu binniyati. Dan akhirnya berlaku kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah, butuh yang namanya niat. Sampean sholat kok nggak niat, nggak sah. Kenapa? Karena ibadah. Tapi kalau maksiat nggak butuh niat. Orang zina, nawaitu zina lillahi ta'ala, nggak perlu. Kenapa? Karena maksiat yang butuh niat itu ibadah. Bahkan ibadah ini mampu merubah niat ini mampu merubah sesuatu yang biasanya ada kebiasaan menjadi sebuah ibadah bihusnin niyah, dengan baik-baiknya niat. Tidur yang sering dikatakan dalam ini menjelang Ramadan nanti, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kalau tidur terus mulai dari subuh sampai maghrib, cari kata malaikat, nek poso mau ngono ya aku ya iso. Kata malaikat, mek tur mangan tur. Itu bukan puasa, kata malaikat, itu mindah jadwal makan. Itu kata malaikat. Jadi nek kalau begitu toh saya tahu itu. Makanya tidurnya orang puasa kan tidur itu kebiasaan, Pak. Tapi kalau diniati ibadah bisa ibadah. Tidur yang bagaimana? Tidur yang diniati tarkul ma'asi, ninggal maksi diniati. Di kelompok kanan ono rasan-rasan, kelompok rasan-rasan tonggo, wis tepai seru-serunya sampean dipanggil, wis ndak usah, wis tak turu ae, ketimbang kumpul nang kono rasan-rasan, mendingan saya tidurnya sampean dalam rangka meninggalkan maksi. Lah tidur yang seperti ini yang menjadikan ibadah. Karena tidur banyak tidur, kalau tidurnya meninggalkan sholat malah dapat dosa walaupun di bulan puasa. Hadirin rahimakumullah. Lanjut, jadi ada Al-Quran, ada hadis. Al-Quran itu dibukukan ditulis pada masa Nabi, namanya kitabah. Ada istilah penulisan, ada istilah pembukuan, niku beda. Kalau pada masa Nabi hanya penulisan saja, tapi belum dijadikan dalam satu buku. Mushaf pertama kali yaitu pada zaman Sayyidina Abu Bakar.
Kemudian untuk hadis sebagai ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Di sini kenapa kok harus ada hadis qudsi? Jadi begini. Al-Quran itu sudah dibakukan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan penelitian hadis itu setelah Nabi, pada masa sahabat, bahkan ada pada masa tabi'in dan tabi'in sudah mulai ada penelitian hadis. Ini ucapan ini yang nyambung sampai Rasul itu mana saja diteliti, karena kita tidak lepas dari yang namanya sejarah. Jadi Rasulullah meninggal pada tahun 10 Hijriah, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar 3 tahun sampai tahun 13 Hijriah, 3 tahun. Setelah itu diganti oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an sampai 23 tahun 23 Hijriah. Sayyidina Umar meninggal dalam keadaan terbunuh. Namun Sayyidina Umar sudah memberikan petunjuk, nanti diskusi siapa yang diputuskan itulah yang menjadi khalifah setelahnya. Kemudian muncullah khalifah ketiga Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman meninggalnya pun juga terbunuh. Terbunuh. Jadi karena banyak cerita-cerita fitnah yang ditujukan kepada Khalifah Sayyidina Utsman. Bahkan Sayyidina Utsman itu ketika dibunuh, salah satu awalnya adalah dipotong tangannya sambil mengatakan, Sayyidina Utsman, tangan yang engkau potong tadi itu adalah tangan yang pernah nulis Al-Quran. Jadi sudah pada zaman sahabat sudah begitu, Pak. Kemudian puncaknya adalah terbunuhnya Sayyidina Ali oleh sinten? Abdurrahman bin Muljam, yang pada saat Khalifah Umar, Abdurrahman bin Muljam adalah seorang penghafal Al-Quran. Luar biasa. Abdurrahman bin Muljam ini penghafal Al-Quran, bahkan pernah diutus oleh Sayyidina Umar untuk menjadi qari, guru ngaji, hafal Quran. Cuman karena pernah tersakiti hatinya oleh Sayyidina Ali, dan pada saat itu sedang tergoda dengan seorang wanita, kemudian si wanita mengatakan, kalau engkau ingin menikahiku, maharnya adalah kepala Ali. Maharnya kepala Ali. Maka dan zaman Nabi sudah dikatakan, Nabi pernah mengatakan begini. Ada ketika setelah Nabi perang kan ada harta ghanimah, rampasan perang. Ada salah satu orang, jadi ketika Nabi membagi harta perang itu, ada salah satu orang mengatakan, i'adil ya Muhammad, adillah wahai Muhammad. Ini kata Nabi Muhammad, kalau saya adil, siapa yang lebih adil daripada saya? Wah, sahabat yang lain sudah mengeluarkan pedangnya ingin membunuh itu. Apa kata Nabi? Jangan. Nanti di masa yang akan datang dari umatku Al-Quran hanya sampai kerongkongannya saja, kata Nabi. Hafal Al-Quran tapi memahami Al-Quran pakai dohirnya saja, tidak tembus ke hati. Al-Quran hanya sampai kerongkongannya saja. Makanya gampangnya mengkafirkan. Jadi orang-orang yang seperti ini, saya yang paling benar, kamu yang salah. Kalau berbeda, saya yang benar, kamu yang salah, maka kamu kafir, halal darahnya. Tiba-tiba seperti ini orang yang memahami Al-Quran secara dohirnya saja, padahal Al-Quran itu sangat luas begitu. Ini sudah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar kalau jadi zaman Nabi sudah mengatakan begitu, dan banyak sekali apa yang dilakukan oleh Nabi menunjukkan apa yang akan datang. Rasulullah ketemu dengan cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dicium bibirnya, Sayyidina Husain dicium lehernya. Si adik iri, kakek kenapa saya kok dicium leher, sementara kakak dicium bibir. Jadi kayak si adik itu minta dicium bibirnya juga. Rasulullah nangis. Kenapa? Karena sebetulnya Rasulullah sedang terbayang bahwasanya kedua cucunya ini akan meninggal dalam keadaan terbunuh. Sayyidina Hasan meninggalnya diracun bibir, sedangkan Sayyidina Husain peristiwa Karbala dipenggal lehernya oleh siapa? Golongan sesama
Muslim juga. Jadi Islam itu pernah mengalami masa kelam. Kenapa? Ikhtilaf bainas sahabat, bainat tabi'in, sesama Islamnya, sesama Islam. Cuma kita ini mengikuti aliran yang tengah-tengah. Ma bainas sahabi naskutu, apa yang terjadi di zaman sahabat naskutu, kita lihat hikmahnya saja. Lah ini saya sampaikan hikmah terjadinya gejolak antara orang Islam. Apa yang terjadi ketika terjadi gejolak antara khalifah, ini pendukung itu, banyak terkadang ada sahabat yang tidak mau terjun di area itu, di sekitar politik itu. Akhirnya apa? Banyak yang keluar ke Kufah, ke Basra, menyebar kemana-mana. Ibaratnya kalau ini bahasanya lah Kabupaten Sidoarjo, ini tempatnya, ini sahabat yang ngumpul situ kok tukaran kabeh misalnya. Akhirnya sahabat keluar, wis saya ndak mau ikut-ikutan, keluar. Dengan tersebarnya para sahabat, ilmu agama Islam semakin tersebar ke seluruh Jazirah Arabiah pada saat itu. Itu salah satu terjadinya dampak gejolak itu. Cuma sisi jeleknya ada, sisi baiknya juga ada. Hadis muncul banyak hadis palsu. Andai kata tidak ada gejolak, mungkin tidak ada hadis palsu. Sehingga kalau tidak ada hadis palsu, tidak ada pembukuan hadis. Munculnya penelitian hadis itu karena terjadi gejolak banyak hadis palsu. Akhirnya diteliti semua, siapa mana yang nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nih, kenapa kok ada? Makanya dulu pernah saya ini hadis palsu. Pertanyaannya, wong palsu kenapa kok masih dikatakan hadis? Wong palsu kenapa kok masih dikatakan hadis? Karena begini, ibarat ini misalnya ini ada wadah nih, ini wadah ini kumpulan batu akik misalnya, sudah terlanjur dikatakan batu akik. Pas saya ambil, saya teliti, loh iki duduk watu, ini karet, wis batu palsu. Jadi nama batunya masih melekat, tapi saya katakan palsu. Hadis qudsi, kenapa ada hadis qudsi? Karena begini, hadis qudsi itu juga ada qala Allahu Ta'ala, juga ada begitu. Kalau Al-Quran, ciri-ciri datangnya Rasulullah mengatakan ja'ani Jibril bi ayatin, telah datang kepadaku Jibril membawa ayat. Tapi kalau hadis qudsi, Rasulullah mengatakan qala Allah Ta'ala anillahi tabaraka wa ta'ala rawa qala. Jadi akhirnya intinya begini sahabat itu, kalau ada qala Allah Ta'ala dan itu bukan mushaf, karena bukan Al-Quran, maka kita golongkan menjadi hadis qudsi. Yang qala Rasulullah berarti itu hadis nabawi, betul-betul dari Nabi. Kalau qala Allah Ta'ala mungkin Al-Quran, mungkin hadis. Kalau di Al-Quran kok tidak ada, berarti itu hadis qudsi. Jadi rumusannya begitu. Akhirnya apa? Karena ulama tidak berani mau digabungkan dengan Al-Quran. Mau dikatakan Al-Quran sudah baku, mau dikatakan murni hadis Nabi, loh kok ada qala Allahu Ta'ala. Salah satu hadis qudsi, man lam yardah bi qada'i wa qadri, barang siapa yang tidak ridha akan qada dan qadarku, falyakhruj minal ardi, keluarlah dari muka bumi ini, wal yatlub rabban siwaya, dan carilah Tuhan selain aku. Tidak bisa suruh cari Tuhan selain Allah. Kalau sampean ini tidak nerima dengan takdirnya Allah, qada dan qadarnya Allah, maka kata Allah, keluar dari muka bumi ini, coba silahkan cari Tuhan selain aku. Tidak bisa. Kita ini hidup ini sudah anugerah, sudah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Masuk pada pembahasan kedua. Pada zaman tabi'in, akhirnya muncul berbagai sumber hukum Islam. Fan ilmu mulai banyak muncul. Kenapa? Karena pada zaman era mujtahid.
Akhirnya ditetapkan oleh tokoh ijtihad mujtahid bahwasanya sumber hukum Islam Al-Quran, hadis. Ini pasti dua ini kenapa sumber utama, ijma dan qiyas. Nah ini yang menjadi perdebatan sampai zaman sekarang. Ada golongan yang tidak setuju dengan ijma dan qiyas. Kenapa harus ada ijma dan qiyas? Pertanyaannya begitu. Terkadang nggak setuju tapi melakukan. Banyak di antara kita ini nggak setuju tapi melakukan. Ijma niku adalah kesepakatan ulama terhadap sesuatu yang tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam Al-Quran. Tidak jelas, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Tidak langsung tertuju ini haram, ini halal. Tidak tertuju langsung seperti itu. Maka perlu adanya antara dua solusinya, ijma dan qiyas. Jadi jangan gampang-gampang mengatakan kembali Al-Quran hadis, kembali Al-Quran hadis. Tidak bisa. Kalau Al-Quran hadis saja tidak bisa. Yang pakai ijma dan qiyas pun tidak kemudian kita artikan tidak pakai Al-Quran dan hadis. Semuanya pakai Al-Quran hadis. Cuma pengembangannya ada ijma dan qiyas. Loh, pada zaman Nabi ijma dan qiyas tidak ada. Loh, kalau masih ada nabinya, untuk apa ijma dan qiyas? Wong ada nabinya. Ya Rasul, ini hukumnya apa? Langsung tanya kepada Nabi. Wong ada nabi, ada nabinya. Masalahnya tidak semuanya pada saat itu ditanyakan pada zaman Ya Rasul, gimana hukumnya HP? Gak ada, zaman Nabi belum ada HP, kok mau tanya hukum HP? Terus gimana? Gak mau dihukumi? Nah, kan repot juga kalau tidak ada hukumannya. Maka al-ijma' dan qiyas ini bagian dari salah satu solusi ketika ada suatu masalah tidak dijelaskan hukumnya secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Contoh nih, kenapa kita harus ada qiyas ini? Qiyas itu adalah sesuatu yang tidak ada hukumnya disamakan. Nah, disamakan. Jadi kalau bid'ah itu pasti kita tidak bisa menghindari bid'ah. Disamakan dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya. Kenapa? Karena ada ilat yang menyatukan keduanya. Contoh khomer. Khomer itu jelas hukumnya di Al-Quran. Ganja nggak ada. Lafaz ganja di Al-Quran tidak ada. Terus gimana? Apakah kita nggak mau ngasih hukum? Akhirnya tanpa hukum dan boleh pakai ganja karena nggak ada hukumnya. Lebih fatal kalau ada sesuatu tidak dihukumi sama sekali, tambah salah kita. Al-Quran mengatakan wala takullahuma uffin. Napa artinya? Jangan kau bilang membentak kepada kedua orang tua. Ini ada golongan yang memahami dohirnya ayat, golongan ahli dohir, lafadznya begitu ya sudah begitu, nggak boleh dikembangkan, nanti dosa kalau begitu kamu kafir. Nah ini golongan-golongan yang kaku namanya nih. Kalau lurus ya sudah, jangan sampai bengkok sedikit. Lah ini golongan ini. Jadi kalau bilang berarti hanya saja yang nggak boleh. Dipukul boleh. Ditendang boleh, kan yang nggak boleh Nah coba bayangkan, misalnya kadang-kadang misalnya jangan sampai salah paham. Misalnya hanya berpatokan kepada lafadznya begitu, ya sudah begitu, jangan diartikan yang lain. Golongan ini akan terjebak dengan kata. Jadi wala takullahuma uffin, jangan bilang ya sudah membentak saja tidak boleh. Mukul nggak disebutkan, berarti tanpa hukum, boleh atau tidak terserah, yang penting saja yang nggak boleh. Nah, ini repot ini. Wala taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Jadi apa? Dekat saja nggak boleh. Zina nggak apa-apa, nggak boleh dekat kok. Nah ini golongan yang ini bermasalah ini. Ada namanya di fikih itu, di usul fikih ada istilah mafhum aulawi, ada mafhum muwafaqah. Nih saya katakan nih, ada mafhum mukhalafah. Nih,
Ada golongan yang begitu itu ada jenenge akal. Makanya kenapa ada ilmu usul fikih, agar menyamakan cara berpikir. Akal kita ini liar Pak sebetulnya nih. Akal kita ini liar, apalagi ada nafsu. Tambah bisa jadi akal itu bekerja berpikir untuk nuruti nafsu. Kalau tidak ada kaidah yang mengcover ini, maka akan tambah kemana-mana. Coba saya analogikan, jangan pasti setuju nanti. Jangan dekat rel kereta api. Jangan dekat-dekat rel kereta api. Kalau numpak kereta api boleh enggak? Boleh. Jadi kalau masuk sekalian, jenengan numpak kereta api kalau dekat nggak boleh, kan ketabrak kereta api. Nah, ini kalau zina tadi itu dianalogikan dengan ini fatal Pak. Jangan dekat zina, dekat gak boleh, zina gak apa-apa. Nah ini kalau dianalogikan dengan itu bermasalah. Jadi kalau kereta api jangan dekat-dekat, kenapa? Nanti kesambar kereta api. Kalau sekalian numpak kereta apinya boleh, itu kereta api, jangan disamakan dengan ini. Ini. Dan dalam fikih, usul fikih ini sangat menjaga sekali jangan sampai berdalil mengedepankan nafsu. Ini kalau sudah pakai nafsu, maka nanti akal bekerja untuk nuruti nafsunya. Jadi golongan yang menerima ijma' dan qiyas, karena ijma' dan qiyas ini adalah produknya wal jamaah, makanya ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah ini yang mengakui Al-Quran hadis, wal jamaah yang mengakui ijma' dan qiyas. Kalau disingkat aswaja. Lah yang tidak mau wal jamaah berarti ahlus sunnah aja. Ngapunten, kalau disingkat asu aja. Kenapa? Karena nggak mau wal jamaah. Kenapa? Ahlus sunnah aja. Kenapa? Karena tidak mau wal jamaah. Lah ini, karena kita ini berpikir, Nabi mengatakan alaikum bisawadil a'dham, berpegang teguhlah kepada pasukan yang paling besar. As-sawadil a'dham ini golongan yang banyak. Dikatakan sawad ini maknanya hitam, a'dham ini besar. Dikatakan dulu kalau orang itu berperang itu, kalau dari jauh, kalau kelompok itu banyak maka kayak hitam-hitam begitu, maka dikatakan as-sawadil a'dham. Pada zaman Nabi tidak ada ahlus sunnah wal jamaah, tidak perlu, ahlus sunnah wal jamaah tidak ada, karena memang belum ada masalah pada saat itu. Jadi kalau galangan sekarang untuk apa aswaja, zaman Nabi nggak ada. Madhab Nabi apa? Nggak ada madhab Nabi. Nggak usah pakai madhab. Ini madhab niku, madhab itu saya misalnya contoh ulama dulu, mujtahid memahami Al-Quran. Saya ini ahli ngerumus, hafal Quran, hafal hadis. Apa yang saya paham dari Al-Quran hadis, saya rumuskan dalam bentuk buku ini. Diajarkan kepada murid-murid saya, dan yang setuju maka terbentuk namanya madhab. Yang tidak setuju madhab tidak boleh ngaji, nggak boleh belajar, nggak boleh ngasih ilmu. Kembali Al-Quran hadis, sekarang bodoh nih, kamu pahami sendiri. Kan begitu nanti kalau tidak mau dengan madhab itu adalah kelompok-kelompok yang di situ bagaimana cara memahami Al-Quran hadis menurut dari kelompok itu ini. Cuma di Indonesia sudah mulai berbeda. Jadi sebetulnya ahlus sunnah wal jamaah niku ya, golongan yang mengakui satu madhabnya ada 4 madhab: Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yang 4 ini, imam yang 4 ini juga ada yang nggak kunut, ya ada. Yang kunut juga ada. Cuma di Indonesia kayak identitas, kalau kunut NU nggak kunut, Muhammadiyah. Padahal NU itu kalau ngakui 4 madhab juga mengakui yang tidak yang nggak kunut. Yang nggak kunut juga NU juga sebetulnya. Kenapa? 4 madhab ini tidak semuanya pakai kunut semua. Ada yang nggak tapi tidak ada masalah. Wong itu tentang masalah furuk, tentang cabang-cabang, sama dengan jenengan kalau mau ke Bungur rutenya lewat mana. Oh ini, apakah harus lewat situ?
kode apal, kalau hafal jalan boleh kiri dulu. Kenapa? Jalannya macet, yang penting nanti nyampe ke Bungur, ngoten. Jadi jalannya begitu. Cuma kalau udah hafal jalan ya sudah, ikuti Google Map, nanti belok kiri malah kesasar kemana-mana. Jadi rumusannya sudah jelas. Kalau pakai jalur sendiri gimana? Terserah. Yang penting sampai hafal jalan. Kalau udah hafal jalan ya sudah, ngikuti yang jelas. Namanya lah madhab niku ngoten. Jadi ada Al-Quran, ada hadis yang di situ semuanya berpadu untuk membangun hukum Islam. Jadi ada produk-produk yang seperti itu tentang masalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, dan ini salah satu keyakinan kita sebagai orang Muslim dalam menjalankan hukum Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau di zaman sekarang kita tidak bisa menghindari yang namanya harus ada dalilnya, tidak bisa. Pasti ada solusi dari ulama yang namanya ijma' dan qiyas ini. Ijma' saya ulang sedikit nih. Ijma' itu kesepakatan para ulama yang ada pada saat itu. Kalau sudah dibakukan maka tidak boleh dibatalkan oleh generasi setelahnya. Dan inilah yang sampai sekarang yang perdebatan dah selesai atau tidak. Sudah selesai apa tentang perdebatan nasabnya Ba'alawi nyambung atau tidak, sampai sekarang sepertinya rame lagi. Sebetulnya yang dibahas ya hanya seputar ijma' itu saja. Sebetulnya ijma' niku ngeten nggih. Ini misalnya semua ulama, jenengan semua ulama kalau sudah sepakat ini halal, maka ya sudah halal. Sampai semua ulama ini meninggal, generasi di saat masalah itu ada, itu sudah meninggal semua, baru ini baku positif, ini betul-betul halal. Tapi kalau dalam perjalanannya pada akhirnya kok ada yang nggak setuju, tidak terjadi ijma'. Kenapa? Karena ternyata ada yang tidak setuju. Jadi antar masa dengan masa yang sampai sekarang lama perdebatan nasab niku nggih noten. Yang setuju putus, oh pada abad ke-6 itu sudah ijma'. Kenapa? Sudah terlalu jauh antara abad 6 ke abad 8. Jadi kalau sudah ijma' pada saat itu ya sudah, abad 8 tidak bisa mengganggu gugat. Kemudian yang kedua yang mengatakan oh nyambung, alasannya beda lagi. Kenapa? Bisa jadi di abad ke-6 nggak tahu, dan di abad ke-8 sudah tahu, akhirnya yang abad ke-8 disambungkan. Nah, itu saja sebetulnya. Jadi itu terkait dengan ijma'. Cuman kita kan masalah hukum Islam. Ada hukum itu ditetapkan berdasarkan ijma', ada yang berdasarkan dengan qiyas. Saya tadi mengutip tentang masalah mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafah itu pemahaman kebalik, mafhum muwafaqah pemahaman searah. Jadi kalau fala wala takul lahuma uffin, jangan bilang uff kepada orang tua, maka esensinya adalah membentak. Maka semua hal yang sifatnya menyakiti adalah tidak boleh memukul ataupun jenis apapun. Anak kalau orang tuanya tidak ridho jauh dari dia, jangan tinggalkan orang tua. Jadi kenapa? Karena ya itu biasanya sudah punya anak-anaknya berkeluarga masing-masing, biasanya sudah pisah dengan orang tuanya. Nah ini kalau orang tuanya sakit hati, jaga hati-hati. Jangan-jangan nanti kita masuk pada wala takul lahuma uffin, menyakiti tapi tersembunyi. Ini segala bentuk yang menyakiti orang tua tidak boleh dilakukan. Dalilnya cukup satu, wala takul lahuma uffin. Namanya kalau uff saja tidak boleh, maka dorbuh juga tidak boleh. Ini namanya mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafah itu pemahaman kebalik. Contoh, harta yang nyampe 1 nisab wajib zakat. Napa dibalik? Ketika dibalik, oh kalau tidak nyampe 1 nisab maka tidak wajib zakat. Dan ini nggak ada teksnya.
pemahaman tidak searah. Kalau yang disebutkan tentang kewajibannya, maka kebalikannya adalah yang tidak wajib. Harta kalau nyampe satu nisab wajib zakat, kalau dibalik gak nyampe satu nisab maka tidak wajib zakat. Dan itu nggak ada teksnya, tapi kita berani mengatakan begitu. Kenapa? Karena ketika teks memberlakukan zakat wajib ketika nyampe satu nisab, berarti kalau tidak nyampe maka tidak wajib. Siapa yang paling tahu bahwasanya dalil itu difaham secara muwafaqah atau mukhalafah? Ahlinya, yaitu ulama. Dari Nabi disampaikan kepada sahabat, sahabat kepada tabiin, tabiin kepada tabiin, dan terus seperti itu akhirnya nyampe kepada kita. Jadi kalau kita pakai kitab, kita pakai sumber hukum Islam yang pakai kitab ngaji ngoten, itu sebetulnya karena kita nggak pede kalau langsung pakai Al-Quran dan hadis, akhirnya pakai referensi, pakai kitab. Jadi kitab itu bukan menandingi Al-Quran hadis, tapi Al-Quran itu adalah hasil dari memahami Al-Quran dan hadis. Hadirin rahimakumullah, niku salah satu perjalanan hukum dan sumber-sumber hukum Islam yang ada pada saat itu, pada zaman sahabat dan setelahnya. Itu adalah zaman banyak bermunculan ilmu-ilmu, ada usul fikih, ada qawaidul fikih, ada Al-Quran, ada hadis, ada tafsir, bahkan ilmu alat pun muncul pada zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pada saat itu ada laporan dari sahabat, siapa namanya, Abul Aswad Ad-Du'ali, tentang banyaknya bahasa-bahasa yang salah padahal orang Arab asli. Akhirnya apa? Muncullah kaidah ilmu bahasa Arab yang acuannya tetap Al-Quran. Ini kalau masuk pada dunia ilmu lughah ini menjadi lembah luas lagi. Bismi, kenapa dibaca mi? Karena ada ba huruf jer, dibaca bismi. Alam nasyrah, kenapa haknya kok sukun? Ada lafaz alam amil jazm, alam nasyrah, dan terus seperti itu berkembang. Itu namanya ilmu alat. Kenapa? Kalau tidak ada ilmu alat, ilmu kaidah wa qawaidul lughah, maka ke kualitas Al-Quran nanti akan ternodai. Kenapa? Di Mekah itu kan banyak orang-orang selain Mekah masuk ke Mekah. Ini kalau tidak di cover kaidah Arabnya akan ternodai dengan kaidah-kaidah yang selain Arab. Di Indonesia, kamu dari mana? Boleh. Dari mana kamu? Juga dibolak-balik boleh. Di Arab hanya min aina anta, kamu dari mana? Tidak boleh anta min aina, tidak boleh. Ini berapa? Boleh. Berapa ini? Boleh. Kam hada, tidak boleh. Hada kam, tidak boleh. Guyonannya saya. Sukut artinya diam. Sukut diam nanti. Sukut diam, sukut diam. Sakotoh jatuh al qalbu, hati. Sukut sakotoh al qalbu, diam jatuh hati. Nah, ini malah salah. Dalam kaidahnya ini sepertinya benar tapi salah. Ahlan, selamat. Ahlan wa sahlan, seharusnya selamat datang pakai salamun, selamat ja'ah datang. Selamat datang, salamun ja'ah min ardin tohir, dari tanah yang suci. Seharusnya ahlan wa sahlan min makkatil mukarramah. Tapi karena kaidah bahasanya salah, salamun ja'ah min ardin tohir. Itu banyak sekali ilmu yang bermunculan pada saat itu. Kembali lagi sumber hukumnya tetap satu, puncaknya adalah di Al-Quran, kalamullah. Hadirin rahimakumullah, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Wonten? Nggih. Nggih.
mengucapkan, hukumnya mengucapkan nggih. Nggih. Sebetulnya ketika jenengan bertanya bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal, ngoten nggih, jenengan sudah mengucapkan. Cuma dalam bentuk pertanyaan, ngoten. Ketika sampean bertanya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal, di balik pertanyaan itu sampean sudah mengucapkan. Terus ketika sampean mengucapkan selamat Natal dalam bentuk pertanyaan, kira-kira sampean ini dikatakan condong dengan maksud dari pemahaman selamat Natal. Secara esensi sebetulnya tergantung niat sebetulnya, ngoten nggih. Jadi ketika bertanya, ini kan saya bertanya Pak, masa bertanya dianggap setuju, ngoten nggih. Jadi begini nggih. Kalau Nabi Muhammad lahirnya dikatakan Maulid Nabi, ngoten. Kalau Nabi Isa lahirnya dikatakan Natal, lahirnya dikatakan Natal nggih. Cuma beda keyakinan. Kalau kita mengatakan Nabi Isa itu lahirnya sebagai nabi, sebagai makhluk Allah, dan itu bagian dari Nabi Allah, keyakinan mereka itu menganggap Isa atau Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Kalau berbicara hukum asal, tergantung niat. Cuma lebih aman kalau memang tidak ada tuntutan untuk mengucapkan, tidak perlu mengucapkan. Jadi kalau saya lebih memilih, kenapa? Karena di situ khawatir kita termasuk mengucapkan itu sebagai cara berpikir mereka, setuju dengan cara berpikir mereka. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal kepada non muslim, khawatir saja, bukan berarti ini haram mutlak, tidak begitu maksudnya. Jadi khawatir kita termasuk orang yang setuju bahwasanya Yesus itu lahir sebagai Tuhan, itu saja sebetulnya. Sedangkan kita meyakini bahwasanya Yesus itu lahirnya sebagai Nabi, ngoten mawon. Jadi kalau tidak ada sesuatu kondisi yang mengharuskan Anda mengucapkan itu, tidak mengucapkan lebih baik. Loh, saya ini tokoh Ustadz, ini kalau tidak mengucapkan selamat Natal gimana? Nah, ini sudah momen yang berbeda, Maka sebagaimana tadi ketika Anda bertanya gimana hukum Natal, pada akhirnya ketika dalam bentuk pertanyaan itu kan juga mengucapkan kok tidak ada masalah, maka dalam hal ini pada akhirnya niat yang diperlukan. Maka kita boleh mengatakan selamat Natal menurut keyakinan masing-masing, monggo, tidak salah. Tapi kita pribadi mengatakan selamat Natal itu lahirnya Yesus sebagai Nabi, sebagaimana kita meyakini lahirnya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Jadi kalau ada suatu kondisi yang mengharuskan untuk mengucapkan itu, silahkan diucapkan, tapi setting niat Anda agar akidah kita tidak dipertaruhkan. Artinya apa? Tetap meyakini bahwasanya Nabi Isa lahirnya sebagai Tuhan dan sebagai Nabi, dan terus sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Jadi kayak kita mengatakan selamat Natal sama dengan selamat Miladun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan niat juga, niat kita. Jadi niat kita mengatakan seperti itu. Kalau dalam kondisi normal tidak mengatakan tidak ada masalah, maka tidak mengatakan tidak apa-apa. Khawatir kalau dalam kondisi normal, walaupun kita mungkin meyakini sebagai itu, khawatir orang lain mengatakan menyetujui Anda dengan cara berpikir mereka. Non muslim sampean tidak dalam kondisi apa-apa, selamat Natal,
dia akan berkatakan, oh berarti dia setuju dengan cara berpikir saya. Khawatir dipahami begitu oleh orang atau kelompok lain. Nih, kurang lebih begitu pemahaman kami tentang masalah mengucapkan selamat Natal. Kalau dalam kondisi normal tidak diucapkan itu lebih baik. Kalau ada sesuatu yang mengharuskan mengucapkan, maka setting niat kita sebagaimana akidah kita bahwasanya Nabi kita 25 diantaranya adalah Nabi Isa alaihi salam. Ngoten nggih? Nggih. Wonten malih? Ini kan kemarin sudah nggih. Kemarin kan 25 Natal, 25 nggih, hari Natal nggih. Nggih, monggo. Karena Nabi Isa juga nabi kita juga, ngoten nggih. Monggo. Pertemuan berikutnya niki bulan nopo nggih? Ini kurang berapa pertemuan sampai Ramadan niki? Kurang 1 atau 2, Pak? Ramadan libur nggih. Nggih monggo terserah nggih. Untuk pembahasan tauhid ini kami tidak banyak membaca di kitab karena yang mendengarkan juga banyak yang tidak pegang kitab, maka kami membahas langsung isinya saja dengan tanpa banyak membaca teks yang ada di kitab ini. Pembahasan berikutnya adalah nanti kita akan bahas qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ketika sudah sifat wajib ini selesai, maka masuk pada sifat jaiz kepada Allah, kemudian sifat wajib kepada Nabi. Ngoten nggih, runtutannya begitu. Kemudian iman kepada malaikat, kemudian pada rasul, pada kitab, hari akhir, dan seterusnya yang berhubungan dengan akidah rukun iman. Sebetulnya pembahasan tahun itu tidak banyak sebetulnya. Setelah tentang masalah sifat Allah, sifat Nabi, kemudian membahas rukun iman, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir pun selesai. Yang panjang itu fikih, ada fikih ubudiyah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahah. Itu yang panjang adalah pembahasan fikih. Kenapa? Karena yang dibahas adalah perilaku manusia di dunia ini. Ngoten nggih. Jika tidak ada, kami cukupkan. Wonten malih mboten? Kita cukupkan, mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat kita, ilmu kita manfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa alhimna bil ulumi ladunni wa barik lana fima razaqtana wa ajirna min adzabin nar. Allahumma akhrina bil iman wa islamna bil husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar bi rahmatika arrahimin. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.